Project bahasa otomata untuk otomata mesin ATM. Nih, ini untuk project bahasa otomata vending machine juga. Nah, di sini artinya project untuk tugas dari bahasa otomata, kalau Anda sebelumnya sudah berkenalan dengan ini ya, berkenalan dengan bahasa pemrograman di sini, otomata, bahasa Java. Di sini udah berkenalan dengan pernah menggunakan tool NetBeans untuk buat aplikasi sederhana. Sudah apa belum? Apa, Pak? Menggunakan ini nih contohnya. Nah, ini contohnya ya. Nih, kita buka ini. Ini kan udah pernah kemarin algoritmanya kemarin untuk bentar. Ada iklannya sebentar, dia diberikan iklan yang masalah is oke. Oke, lewat iklan saya nggak menggunakan dari YouTube yang premium. Jadi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini. Nah, ini dia. Artinya buat di sini ada jumlah uang, kembalian. Nah, ini. Ada pilihan minuman Sprite. Oke, nah ini udah sebelumnya Anda sudah bisa lihat dengan bahasa pemrograman di sini pakai NetBeans untuk buat satu aplikasi. Nah, algoritma kemarin bahasa pemrogramannya menggunakan apa, Nak? Nggak ada, Pak. Jadi algoritma kemarin belajar apa? Halo? Halo? Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk sebelumnya algoritma ada pemrograman. Anda berkenalan dengan tool apa untuk praktiknya atau dikasih tugas dengan dosennya? Ikut, Pak. Pakai apa? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, jujur aja belum ada. Oke. Nanti kita ada prakteknya nanti sebetulnya. Kita bisa di kampus. Yang punya laptop bisa bawa laptopnya masing-masing dan bisa install dulu di referensinya, cari referensi di internet atau ngikutin yang ini. Download dulu untuk NetBeans. NetBeans ya. NetBeans IDA 8.0. 8.0, boleh 8 yang terbaru, 8 yang tertingginya sesuaikan dengan support laptopnya. Oke, kita gunakan Java, bahasa pemrograman Java. Jadi nanti bagaimana alur dari Java tersebut, oke, dari step by step, saya kasih modulnya nanti. Karena dari semester sekarang, semester 3, Anda ada mata kuliah struktur data ya, semester sekarang semester 3. Iya, Pak. Semester 3 ada mata kuliah itu nih, oke, master data saya lihatkan dulu daftar bimbingan. Oke, saya lihat semester 3 ada mata kuliah data di itu nanti 20, saya buka di sini 20. Oke, saya cross check kembali di sini. Oke, di sini ada mata kuliah dasar pemrograman, mungkin Berni kasih bahasa C, kemungkinan ya saya tergantung dengan silabusnya. Dan untuk nggak ada ini ya, nggak ada mata kuliah bahasa pemrograman ya, berarti teknopreneur ya. Sebelumnya algoritma ada pemrograman ya. Oh, Studata. Nah, Studata ini pakai prakteknya pakai bahasa Java nanti. Tergantung dari dosennya ini ya. Kalau Pak Ricci, kelas B ini Ricci ya. Kalau kelas A dia Pak Asep gitu. Nah, dasar pemrograman Bu Erling. Mungkin bahasa C diajarinya. Oke. Nah, untuk kelanjutannya ya, udah di absen belum yang perkuliahannya semester sekarang? Sudah, Pak. Nah, oke, dan materi dari mata kuliah di sini untuk
silabusnya saya buka Word-nya ya, Word ya. Silabusnya tersebut Microsoft Word, oke. Nih, kenapa nggak ininya dari silabus yang Bapak sajikan di depan ini? Kecil tulisannya atau gimana? Nggak jelas, Pak. Kecil, Pak. Ya, bentar saya zoom dulu. Saya besarkan dulu. Oke. Oke, nah ini. Yang pertama, nampak nggak ini? Ini bahasa dalam tata bahasa formal, pengenalan otomata, hingga H dan express regular, lebih lanjut tentang otomata hingga bentuk nomor sky, BNC, push down otomata, VDA, equivalency push down otomata, VDA, dan bahasa context free, grammar, context free, and parsing. Mesin Turing, linear bounded automata, LBA. Nah, untuk dari pustakanya bisa gunakan bahasa dari, kalau bukunya di sini ada Desuradi Pengantar ke Bahasa Otomata dan Kompilasi Penerbit Gunadarma, apa yang bahasa Inggrisnya Introduction to Language of and the Theory Computation. Ini dia. Oke, ini untuk referensi dari buku referensi utamanya. Bisa modulnya banyak, e-booksnya ada di internet. Kalau nanti modulnya e-booksnya nanti kalau ada dari saya akan bagikan ke grupnya. Oke. Dan ini untuk sebagai pendukungnya. Nah, untuk perangkat lunak, nah di sini kan bisa Anda menggunakan Microsoft Visual Studio. Anda bisa install laptopnya atau Java NetBeans bisa. Nah, syarat di sini Anda mesti lulus dulu mata kuliah dari algoritma dan pemrograman dan matematika distrik. Artinya dari algoritma pemrograman Anda lulus dan matematika distrik lulus, bisa ngambil mata kuliah ini. Nah, ini dia untuk pertemuan pertama. Sebenarnya kita diskusi dulu, cuman di sini kita akan membahas yang awal next time. Saya akan memberikan modulnya dan memberikan dari ininya pertemuan tersebut. Silabusnya ini adalah ini sih mengenai ini memahami dan ini konsep wawasan tentang bahasa otomata Chomsky. Ini yang pertemuan 34 FSA. Nah, selanjutnya 567 itu finite automata epsilon dan transition regular expression characteristic. 9 yang ini baru TS pertemuan 8. Nah, kalau UTS biasanya saya akan berikan itu adalah bentuk project tersebut. Anda buatkan tutorial demonya dan Anda kasihkan penjelasan seperti yang video yang saya kasihkan tadi yang ada di channelnya Informatika UPP. Yang diupload di YouTube, nanti yang terbaik saya ambil, saya masukkan ke dalam arsipnya di channel Informatika UPP sebagai referensinya. Nah, 910 context free language, yang 1112 VDA, push down automata dan mesin Turing. Oke, 13 ini project kasus. Kemungkinan kalau nanti ada membahas tentang jurnal, ada review jurnal yang tentang bahasa otomata, nanti ada tugas kelompoknya. Oke, baru nanti linear bounded automata, LBA. Oke, seputar itu untuk silabus dari perkuliahan teori formal bahasa otomata. Nah, sedangkan untuk dari teknopreneur nantinya yang minggu depan saya akan kasih penjelasannya apa toolnya nanti. Insya Allah minggu depan saya kasih kabar apakah online, apakah offline. Dua hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya saya kasih info. Kalau seandainya offline ya, kita ngikutin standar protokol dari kesehatan yang sudah ditetapkan oleh rektorat nantinya. Oke. Nah, untuk perkuliahan yang menggunakan Google Classroom, nanti udah tugas projectnya, nanti saya buatkan nanti kelasnya, saya kirimkan linknya nanti. Dan perkuliahan tetap seperti biasa kita gunakan melalui Meet. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tool yang semester sekarang saya gunakan, toolnya tersebut adalah NetBeans. Anda bisa nih, saya bukakan di sini nih, misalnya Google. Anda download dulu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, toolnya NetBeans nih, NetBeans. Oke, download. Oke, NetBeans Oracle download aja. Nah di sini kan ada NetBeans-nya nih. Mau yang mana versinya Anda? Oke, NetBeans. Soalnya It's NetBeans. 11 hours. Ini. Anda versi yang mana NetBeans-nya? Yang terbaru kan versi apa sih NetBeans 12.04. Anda download dulu yang ini versinya. Anda download dulu di laptop, Anda jalankan. Nah, jangan lupa untuk SDK-nya. Ya, saya gambar juga di sini. Bisa menggunakan Oracle kalau seandainya Anda mau menggunakan Oracle. Nih, oracle.com untuk jodoh dari NetBeans. Oke, ini NetBeans-nya. Nah, Anda bisa situasionalnya di sini sesuaikan dengan laptopnya. Laptop Anda menggunakan Windows-nya yang versi berapa? 86 atau 64, 32 atau 64 bit? 32 atau 64 bit. Nah, ini dia. Kalau pakai Mac, ini versinya Anda download. Kalau pakai Windows, ini versinya. Oke. Ini Anda mesti download. Oke, dan selanjutnya untuk kalau Anda mau join nih untuk belajar dari database. Nah, di sini database Anda bisa sign up. Di sini adalah Oracle. Saya gambarkan di sini. Misalnya Oracle Academic. Ada bisa dibagikan ke dalam grup. Tapi Anda mesti kuasai dulu. Di sini ada dua versinya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut untuk membernya Oracle, kebetulan kita membernya Oracle Academic University-nya dah masuk dalam membernya. Nah, ketik Oracle Academic. Nah, di sini. Nah, Oracle Academic. Nah, misalnya Oracle Academy, join Oracle Academy. Nah, di sini join Oracle Academy ini ada dua opsi. Nah, sebagai instrukturnya saya sendiri, saya bisa login. Misalnya saya sendiri nih, sign up, sign in. Oke, sebentar sign in, misalnya sign in member. Kebetulan saya di sini Bapak sendiri adalah member dari hub dari untuk bagian dari Oracle Academy. Oke, saya cross check kembali ada yang mau join enggak? Oke. Jelas ya, saya buka dulu nih. Misalnya join dari Oracle Academy, saya still waiting for dia. Nah, kebetulan saya udah join. Nah, ini dia. Anda mau belajar kurikulumnya untuk belajar dari database SQL, PLSQL bisa di sini. Modul-modulnya banyak di sini. Yani kalau Anda ikutin salah satu di antara semuanya perincian dari mata kuliahnya di sini, sebelah sini, ini bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tergantung dari dosennya, settingannya. Nah, kalau saya bisa membuatkan untuk pembelajaran untuk Anda sendiri, untuk misalnya nih di riwayat pembelajaran saya. Saya bisa bagikan ke Andanya mata kuliah apa saja. Nanti saya buatkan, nah ini dia. Ikut. Nah, belajar di sini bisa pakai bahasa pemrograman modulnya itu dalam bentuk bahasa Java. Jadi dia menggunakan Java di sini. Nah, nanti kalau Anda dibuatkan oleh katalog dari dosennya nanti untuk ikutin kelas ini, Anda akan dapat sertifikat yang diakudentik internasional ini maksudnya. Nih. Cuman Anda mesti login dulu. Nah, saya coba sign out di sini. Anda mesti login dulu. Sebagai member hub-nya di sini, Anda mesti login dulu. Keluar, oke. Saya di sini adalah instrukturnya. OA instruktur. Oke, nah, Anda di sini login. Loginnya gini, Anda klik sign in, and then nah pilih student.
Student Hub. Anda tuliskan namanya dan passwordnya. Oke. Kalau untuk nih, if you are economy intrusion member education nih, sign in-nya. Anda cukup nih klik yang ini. Kalau memang tidak punya login di sana, saya sign out dulu ya. Bentar saya sign out dulu. Saya sign out dulu. Keluar dulu. Oke, nanti bisa dibuatkan nanti akademinya. Nanti saya kasihkan gambarannya untuk Oracle akademik ini. Oke. Oke, dan seputar di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Teknis perkuliahannya, tugas-tugasnya, absensinya. Nah, ini ada kendala ini, mohon maaf nih. Anda di sini untuk nilai yang telat diimportkan gitu kan, karena Anda telat bayar SPP untuk melunasinya. Terkadang nilai kita ini kadang protesnya itu Anda kok nilai saya nggak keluar, atau Anda baru bayar SPP nanti nilai Anda nggak sesuai dengan diharapkan. Jangan salahkan dosennya. Jadi segerakan untuk kewajibannya, selesaikan tepat waktu sebelum nilai dikeluarkan. Jadi ketika nilai mau dikeluarkan itu, dosen itu ketika menginputkan nilainya nggak bisa karena berhubung mahasiswanya belum melunasi SPP-nya. Jadi terkendala di sana. Dan ketika nilai sudah portal ditutup, baru Anda bayar SPP dan melunasinya. Nah, dosennya mencari-cari lagi backup dari nilai yang sebelumnya sudah di-record lagi, menginput ulang lagi gitu kan. Padahal jadwal sudah ditentukan per jadwal. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, ya sebelum nilai difinalisasi nanti, ada jadwalnya, dikasih tahu oleh dosennya, ditutup portalnya, Anda lunasi kewajibannya. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, kita discuss. Kalau nggak ada pertanyaan, kita closing. Kita ketemu minggu depan. Insya Allah, kalau teknisnya perkuliahan nanti saya beritahukan bagaimana teknisnya. Ya. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Nggak ada. Tidak, Pak. Di laptopnya toolnya di download dulu ya, yang untuk ininya, untuk NetBeans-nya. Nah, lo punya laptopnya kan? Punya, Pak. Nah, download dulu nanti ya. Kalau nanti ada permasalahan, nggak bisa dijalankan, bagaimana ininya, NetBeans. Oke, NetBeans nih, NetBeans. Oke, saya contohnya nih, saya jalankan di sini ya. NetBeans-nya saya download. Saya launchpad, bentar. Saya buka NetBeans-nya, sebentar ya. Ini agak lambat. Nah, ini dia. Ini bentuk item dari NetBeans tersebut. Nih. Ini. Nampak ya NetBeans itemnya? Ini dia. Bentuk dari kubus. Nah, ini dia. Kita jalankan. Bentuknya itu isinya gimana? Kita nggak belajar bahasa Python. Saya belajar bahasa Python di sini, cuman saya ngajarin dulu bahasa dari sini adalah untuk NetBeans-nya. Sebenarnya untuk bahasa Java sendiri bisa belajar untuk pemrograman sendiri, bisa melalui daring online, bisa. Nah, tapi di sini tool offline-nya kita gunakan adalah NetBeans. Alright, di sini agak prosesnya agak slow respon ya, karena mungkin terlalu berat ya di sini laptopnya. Oke, lagi proses jalan, ya laptopnya Bapak ini nggak lambat, nanti mungkin dibersihkan dulu. Nanti coba download dulu menunya kayak gini.
Ini versi NetBeans 802. Ini dia. Ini laptop saya yang RAM-nya 4, Core i5 masih lambat. Nah, mungkin laptop Anda gimana? Oke, sudah. Dan selanjutnya saya closing jika nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Oke. Kita jumpa minggu depan ya. Baik, Insya Allah, Pak. Pak. Jangan lupa subscribe dari YouTube-nya ya. Nanti infonya nanti di Siap, sana. Pak. Ikutnya